Hidup ini hanya bagai titian antara hidup. Hari ini kita sudah sampai di 10 hari terakhir bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan naungan yang membuat kita tenang berada di rumah Allah. Tapi sampai masanya bangunan ini akan roboh. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung seperti bulu kambing yang ditiup angin. Idza as-samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu intatarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, hari itu barulah jiwa-jiwa sadar apa yang sudah dia lakukan. Di mana tempat bernaung? Pohon rindang tumbang, bangunan yang roboh, kokoh, hancur, berkeping. Saat itu manusia, wataran nasa sukara, kau sangka mereka mabuk, wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk, walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat dahsyat. Siapa yang mendapatkan naungan Allah? Ada 2 orang yang mendapatkan naungan Allah. Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mereka dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita mencari orang-orang penting, hari ini kita mencari penguasa. Sampai masanya nanti Allah akan mencari mereka. Allah bertanya kepada mereka, ainal muta'abbuna bi jalali, mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku, tidak menyakiti karena aku, tidak fitnah adu domba karena aku, tidak pernah menganiaya karena aku. Adhilluhum tahta dhilli, aku mau berikan naungan kepada mereka. Yauma la dhilla illa dhilli, hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Allah mencari mereka bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu, tapi karena Allah ingin beritahu kepada siapa yang tak tahu dan siapa yang tak mau tahu bahwa ada yang mendapat naungan aku. Saat itu tak ada naungan kecuali naunganku, di bawah singgasana arasku, di bawah bayang-bayang singgasana kekuasaanku. Mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang karena aku. Berkasih sayang karena kuasa akan sirna, berkasih sayang karena harta akan binasa, berkasih sayang karena suku. Berapa banyak orang akan dilepas pangkat jabatan sukunya karena melanggar pantangan suku. Tapi berkasih sayang karena la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun rasnya, bagaimanapun warna kulitnya, dia adalah saudaramu. Itu yang diajarkan Nabi kita 14 abad silam, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memanggil Sayyidina Ali, Nabi tidak memanggil Sayyidina Abu Bakar, Nabi tidak memanggil Sayyidina Umar, Nabi tidak memanggil Sayyidina Utsman. Yang dipanggil Nabi adalah Bilal. Bilal, sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah, aku dengar suara selopmu dalam surga, aku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Apa amalmu wahai Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan salat sunnah setelah wudu. Yang diangkat sebagai muazzin adalah Bilal yang berkulit hitam, budak miskin susah hamba sahaya, naik ke atas Ka'bah, dia yang mengumandangkan azan. Peristiwa Fathu Makkah, 10.000 pasukan di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Bilal mengumandangkan Allahu Akbar. Andai yang mengumandangkan kalimat itu Utsman bin Affan, orang akan berkata karena dia kaya. Andai yang mengumandangkan itu Sayyidina Ali, orang akan berkata ya itu saudara sepupunya. Andai yang mengumandangkan itu adalah Sayyidina Umar, orang akan berkata karena Umar yang paling kuat tenaganya. Andai yang mengumandangkan itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka orang akan berkata ya tentulah Abu Bakar karena pengorbanan hartanya, tentulah Abu Bakar karena mertuanya. Tapi yang mengumandangkan itu adalah Bilal bin Abi Rabah, yang tidak dipandang karena warna kulitnya, yang tak dipandang karena nasab suku bangsanya, tapi Allah memuliakan dia. Lebih dulu sendalnya masuk surga daripada kita. Allah memuliakan dia karena dia mengandangkan azan di atas Ka'bah Baitullah. Allah memuliakan dia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum,
Allah tak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah kesucian hatimu, wa a'malikum, dan etos kerja perbuatanmu. Itulah yang akan kau bawa menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya mal, harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, membawa hati yang bersih. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang membuat kita menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan? Ini semua hanyalah karena dunia. Dunia itu seperti satu tetes air yang kau celupkan tanganmu ke dalam samudera yang luas, celupkan ujung jarimu ke dalam lautan yang luas. Falyanzur bima yarji, pandang apa yang tinggal di ujung jari, setetes. Itulah dunia. Gara-gara setetes itu kau khianati sahabatmu, gara-gara setetes itu kau katakan aib-aib, padahal tidak. Wala tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kau buka aibnya, apalagi sampai kau buat-buat. Andai itu memang aibnya, maka sungguh kau sudah melakukan perbuatan riba. Andai tidak, kau sudah melakukan perbuatan fitnah, kau sudah berbuat zalim. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kalau ada saudaraku yang hari ini diuji Allah dengan kebutaan, insya Allah buta itu akan berakhir. Ketika kematian tiba, semua akan terang benderang. Hancur tubuh dimakan cacing tanah, tapi iman akan menerangi jiwa. Tapi kalau yang buta itu adalah mata hati, la ta'mal absaru, yang buta itu bukan dadanya, yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu adalah mata hatinya. Pertama kali buta itu hati, setelah itu dia akan menjalar ke telinga, setelah itu akan menular ke mata. Khatamallahu ala qulubihim, satu tetes hitam dalam hati. Kalla bal rana ala qulubihim, setelah itu menular ke telinga. Wa ala sam'ihim, setelah itu dia akan menutup mata. Wa ala absarihim ghishawah, kalau hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci, sempurnalah penderitaan. Dia sedang dalam nikmat yang besar kata orang, dia sedang dalam kehidupan yang nyaman kata orang, tapi sebenarnya summun bukumun umyun, tuli, pekak, bisu, buta, la ya'qilun, tak dapat berpikir, la yarji'un, tak dapat kembali ke jalan yang benar. Nikmatilah kehidupan, hasil dari perselingkuhan, hasil dari permusuhan, hasil dari menjegal. Maka pepatah Melayu mengatakan menjegal kawan seiring. Mengapa yang dikatakan menjegal itu kawan seiring? Karena musuh tak mungkin menjegal kita, karena kita sadar dia adalah musuh kita. Yang selalu menjegal itu adalah yang kita sangka kawan sahabat, menikam dari belakang, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Untuk apa? Hanya setetes air kenikmatan dunia. Setelah kau minum kau akan haus, makin kau minum kau makin haus, karena dia adalah air laut yang tak pernah menghilangkan dahagamu. Sampai masanya kematian itu akan datang, yang tinggal hanya azabnya saja. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan mati. Kau akan mati menghadap Allah, membawa barang-barang haram yang kau usahakan pagi, petang, siang dan malam. Sanggupkah hartamu yang banyak itu menolong engkau di pengadilan mahkamah keadilan Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan kami buat bersaksi. Apa yang akan dipersaksikan kaki? Apa yang akan dibicarakan tangan? Bima kanu yaksibun, semua yang pernah dilakukan dulu, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Tipu-tipu, dusta-dusta, khianat-khianat, fitnah-fitnah akan kau pertanggungjawabkan. Sebesar apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kau berdosa kepada Allah, bila kau mengkhianati Allah, bila kau berbuat zalim kepada Allah, insyaallah beristighfar, Allah akan mengampunkan segala dosamu. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang khilaf melakukan dosa, summa yatatahhar, mandi, berwudu, tayamum, suci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, summa yastaghfirullah, setelah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya.
putih, bersih, mati dalam keadaan taubat nasuha, seperti kain yang tak bernoda, tak ada bercaknya, tak ada silapnya, tak ada salahnya, tersenyum wajahnya, karena dosanya hanya kepada Allah semata. Tapi dosa kepada kawan, dosa kepada sahabat, pengkhianatan, bagaimana engkau meminta maafnya? Bagaimana engkau akan mengembalikan hartanya? Bagaimana engkau akan mengembalikan nama baiknya? Apakah cukup dengan kata maaf? Apakah cukup dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin? Kau akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa itu orang bangkrut? Sahabat menjawab, la mata' lahu wa la dirham, la dirham lahu wa la mata'. Orang yang tak punya uang, orang tak punya harta, itulah orang yang bangkrut. Bukan itu orang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang dia menghadap Allah, salatnya banyak, salat tahajud, salat witir, salat duha, tahiyatul masjid, isyraq, awabin, salatnya banyak, wasiyamin, puasa Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, infak, sedekah. Tapi ternyata dia sudah mengkhianati sahabatnya, dia sudah menzalimi orang lain. Dia akan dituntut di hadapan Allah. Ya'ti yaumul qiyamah, ukhizat hasanatuhu, diambil salatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil puasanya, diberikan pada orang yang dulu memfitnahnya, diambil salatnya, diambil zakatnya, diambil hajinya, diambil umrahnya. Faniyat hasanatuhu, akhirnya amal itu habis. Walam yuqda alaihi, tak selesai. Yang menuntut masih banyak. Terlalu banyak sahabat-sahabat yang dikhianati, selalu banyak fitnah-fitnah bertebaran, terlalu banyak kata-kata kasar. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turihat fitnar, lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Inilah orang masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena korupsi, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka karena perbuatan aniaya kepada sesama hamba Allah. Ramadan mendidik kita lebih tinggi dari sekedar simpati, tapi kita merasakan empati. Apa yang kau rasakan saudaraku, itulah yang kurasakan. Kau lapar, aku juga lapar. Kau haus, aku juga haus. Kau marah, aku juga marah. Ketika cuaca mulai panas terik, gula darah turun, emosi naik, saat itu kita sama-sama menahan, sama-sama mengatakan, in syatamahu ahadun, kalau ada orang berkata kasar, in qatalahu ahadun, kalau ada orang mengajak berkelahi, maka kau katakan 2 kali, inni shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Berapa lama ini dikendalikan? 30 hari lamanya, 29, 30 hari lamanya kau kendalikan hawa nafsu. Tapi kenapa kau rusak? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ini bulan pelatihan, bukan bulan penumpukan amal. Ini bulan mengkadar jiwa, karena kita selalu dikuasai oleh hawa nafsu. Laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat bukan yang menang bergulat, orang yang kuat bukan orang yang kuat bela diri. Kata Nabi SAW, innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang kuat adalah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika emosinya naik. Kalau kau marah sedang berdiri, duduklah. Kalau kau marah dalam keadaan duduk, berbaringlah. Kalau kau marah dalam keadaan belum berwuduk, berwuduklah. Saat itu dia menjadi kobaran api neraka, panas, menyambar. Matikan dia dengan air wuduk. Tak juga selesai kau akan mandi. Saat itu kau merasakan ketenangan. Angkat tanganmu. Ini masalah besar, tapi ada yang maha besar tempat kau mengadu. Masuk ke dalam masjid, kau angkat kedua tanganmu, kau katakan dia yang maha besar, Allahu Akbar. Aku tak akan melawan ya Allah. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau ulurkan tanganmu yang perkasa itu untuk menimpakan batu besar ke atas kepalaku, ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulah, aku tak akan balas saudaraku Habil. Begitu kata Habil kepada Kabil, saudara kandung, seibu sebapa, sama-sama lahir dari rahim Hawa, sama-sama dari seorang ayah bernama Adam. Tapi ternyata hati itu melawan. Diambil batu besar, dia timpakan kepada saudaranya. Dia tak pandang ini sebagai saudara, dia tak pandang ini sebagai seayah, dia tak pandang sebagai seibu. Ini musuh yang harus aku musnahkan. Tapi yang keluar dari mulut Habil, la ibbasatta ilayya yadaka
andai kau timpakan batu besar itu kepalaku, ma ana bi basiti yadi ilaika li aqtulak, aku tak akan balas. Habil tak membalas bukan karena dia lemah, Habil tak membalas bukan karena dia lumpuh, Habil tak membalas bukan karena dia sakit. Kenapa kau tak balas Habil? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. 12 jam, 13 jam dia tahan makan, dia tahan minum. Kenapa kau tak makan? Kenapa kau tak minum? Itu anakmu, itu istrimu, itu makananmu, itu uangmu. Kenapa kau tak makan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia tak melawan bukan karena dia tidak berani, dia tidak melawan bukan karena dia pengecut. Kau sangka kau hebat, kau sangka kau gentleman, kau sangka kau perkasa di hadapan manusia. Dia lemah tampaknya, tapi sesungguhnya dia sedang takut kepada Allah. Itulah buah daripada ibadah. 30 hari, 30 malam, tak makan, tak minum, tantuk ditahan, i'tikaf. Apa yang diinginkan? La'allakum tattaqun, takut kepada Allah. Kalau sudah ibadah banyak, tak juga ada rasa takut kepada Allah. Perlu merenung sejenak. Man salatuhu lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar. Siapa yang salatnya, ibadahnya, puasanya tak mencegah dirinya dari zalim, tak mencegah dirinya dari berkhianat, tak mencegah dirinya dari menimbulkan fitnah, falam yazdad illa bu'dan, dia bukan makin dekat, dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa rezekinya lancar? Mengapa jabatannya tinggi? Mengapa mobilnya mewah? Mengapa kuasanya hebat? Mana Allah? Apakah Tuhan itu tidur? Tidak. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tak mengantuk, dia tidak tidur. Kenapa dia tidak hukum langsung? Dia sedang dihukum Allah, tapi bukan dalam bentuk kematian, bukan dalam bentuk kesakitan, bukan dalam bentuk kebakaran, bukan dalam bentuk kehilangan. Dia sedang dihukum berbaju kenikmatan, tapi dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum, aku ulur untuk mereka. Orang-orang yang zalim itu, aku panjangkan umurnya, aku tinggikan kuasanya, aku murahkan rezekinya. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat keras. Wa makaru, mereka buat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas dengan tipu daya yang sangat hebat. Mereka mengatakan mungkin Allah lalai, mungkin Allah lupa. Tidak. Wa mallahu bighafilin amma yaf'aluz zalimun. Allah tak pernah lalai, Allah tak pernah lupa. Allah hanya ingin mengulur layang-layang itu agar tinggi, supaya tersangkut ke tempat yang tak ditemukan orang. Innallaha la yumlil zalim. Allah sengaja mengulur kepada orang yang zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflithu, sampai ketika azab itu datang, maka tak ada satupun yang dapat menyelamatkannya. Kalau hari ini kita ditegur Allah dengan sakit, bersyukurlah. Hari ini ditegur Allah dengan keadaan kehilangan, bersyukurlah. Yang kita khawatirkan dosa, zalim, aniaya, fitnah, tapi tak ada satupun teguran. Allah sedang membiarkan kita merenung sejenak.